Pertama, banyakan klien itu nggak tahu resiko ya. Maunya profit aja. Pak Denny ada tips nggak buat mereka yang supaya kebutuhan mereka nih bisa tercapai nih untuk trading bersama kita nih? Cara tradingnya Traders Family seperti apa mereka juga udah tahu. Metode-metode yang dipakai juga konsultannya udah tahu. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan kali ini saya bersama Pak Denny Pratama. Halo. Nah, saya dan Pak Denny akan ngobrolin tentang pengalaman Pak Denny selama menjadi konsultan trading. Dan kedepannya, saya juga akan ngobrol bersama konsultan-konsultan lain tentang pengalaman mereka selama di Traders Family. Oke Pak, langsung aja nih. Pak Denny kan udah lama ya di Traders Family. Iya. Cerita dong Pak, sepanjang karir lah berkarir di TF. Atau mungkin kok bisa masuk TF? Oke, pertama kali bergabung itu dari 2011. Info dari teman, oh ada nih, saya coba nih, ngelamar di Traders Family. Oke, diterima. Waktu itu kantor masih di apartemen. Saya bingung juga, kantor apa nih? Kantor kok di apartemen ya? Ini kantor apa nih? Bener nggak nih bisnisnya gitu ya? Iya, pasti tahu. Oh, soal forex. Wah, menarik nih, bidang baru kan. Masih belum lama selesai sekolah, forex. Wah, kayaknya seru nih. Ada saya masuk. Coba. Nah, mulai pengalamannya itu sebagai live chat atau customer service yang di website. Itu kurang lebih setahun lah. Lumayan juga ya? Lumayan juga. Habis itu ditantang lagi nih sama Pak Tito buat telepon. Jadi nelfon klien. Ya udah, kita terima dong tantangannya. Kita mulai nelfon. Cuman karena yang live chatnya belum ada penggantinya, sambil live chat sambil nelfon. Segini dong. Gini. Terus kagok nggak sih? Pertama kita ngomong juga, ngetik juga. Pertama ngomongnya juga kan belum terbiasa nih, mesti nelfon orang. Sambil ngetik pula. Jadi kadang-kadang salah jawab juga. Salah ketik juga, ya banyak deh. Ya kejadian lucu-lucunya. Karena saya nggak sendiri, konsultan yang lain juga ngalamin hal yang sama. Ya apa ya, kayak fase belajar lah ya, proses ya ketika memulai karir. Nah setelah zaman Taman Anggrek berarti setelah itu kan nggak lama kita kayak happening lah di internet dengan nama John Paul 77 dulu. Gara-gara copy trade yang saya inget banget dulu yang masuk ke website tuh mulai dari yang say thank you JP sampai dari muji-muji sampai nyela-nyela tuh masuk semua lah di website. Nah dulu Pak Denny kebagian klien kayak gimana dulu? Kebanyakan yang komplain. Karena banyak yang kan kita tahu sendiri ya, dana JP itu kan gede banget. Yang kopi kita kan antah berantah nggak tahu nih, ada yang dananya cuma $500, ada yang mungkin $1.000. Jadinya yang komplain kebanyakan yang dananya nggak kuat buat ngikut. Akun JP-nya mah santai aja, mungkin kena SL, akun yang kopiernya habis. Margin call. Ya, kitanya cuma loss 5%-an, 10%, yang kopiernya habis. Akhirnya komplain lah semuanya. Nah, terus ketika proses itulah dari mulai namanya harum sampai mulai turun lagi, itu apa ya, lesson apa sih yang Pak Denny dapat? Lessonnya nih paling umum ya. Ternyata tuh nggak orang Indonesia doang. Orang bule juga itu tuh minim makan resiko. Taunya profit. Resikonya tuh nggak dilihat. Dari JP akunnya dananya berapa, dia copy dengan dana $500, $1.000. Kita lotnya pas tahu, oh gila juga buat kopinya. Ya $1.000 pakainya 0,2, 0,3. Itu kan cepet banget tuh. Berarti bule juga pengen modal sekecil-kecilnya, profit sebesar-besarnya. Berarti itu udah human behavior Pak. Betul. Itu udah orang mau siapapun nggak bisa ngelak lah. Iya. Ya terus sampai sekarang pun kita banyak banget orang yang masih percaya sama iming-iming dari para oknum ya. Oh, modal segini bisa jadi segini. Dalam waktu segini, semenit deh bisa jadi profit 100% gitu. Banyak banget. Biasanya yang klien Pak DP nih, yang korban iming-iming itu, mereka diiming-imingin apa sih Pak? Iming-iming sehari profit 10%, 20%. Wow. Bener. Habis itu habis. Ujungnya nggak enak. Ujungnya apa nggak enak? Ujungnya pasti loss. Oh. Gitu. Terus setelah era itu kan kita pindah nih kantor ke Sunter, dan di sini kita udah mulai bangun tim lah dengan kantor yang lebih besar.
otomatis Pak DP punya anak nih. Ya, udah ada tim. Udah ada tim lah ya, mulai bangun tim. Oh iya, Pak Denny ini udah konsultan manajer ya, dan kalian kalau misalnya ke kantor TF, nyari Pak Denny ini sebutnya Pak DP. Karena di sini Denny ada 2. Denny-nya ada 2. Kalau Pak DP, Pak DP. Ya. Balik lagi. Jadi gimana sih cara Pak DP ngajarin mereka dengan apa ya, di luaran industri forex yang ya banyak kecurangan ke segala macam. Itu gimana cara Pak DP ngajarin mereka? Oke. Pertama, konsultan di Traders Family ini mengerti trading. Cara tradingnya Traders Family seperti apa, mereka juga udah tahu. Metode-metode yang dipakai juga konsultannya udah tahu. Jadi mereka bisa support nih para klien, para trader. Kalau trading itu mesti gini. Kalian harus bikin trading plan lah, menghitung risk reward, money management dan segala macam. Sesuai lah ya sama yang diajarin Pak Tito terus ya. Dan konsultan di sini tuh nggak tradingin dana nasabah atau dana klien. Jadi mereka mungkin sebelumnya ada yang pengalaman di broker lain, masuk ke sini tuh akhirnya lega. Karena nggak ada beban mesti tidur nyenyak lah ya. Iya, nggak harus kelola dana klien. Nanti kalau loss juga pusing, kalau profit nggak dibagi. Terus tapi pasti tetap ada dong yang maksudnya kayak klien tau-tau datang, lupa tradingnya lah, duit saya lah. Ya. Itu gimana cara apa ya, kayak menolaknya lah? Kayak pertama dari konsultan kan kalian, saya kasih tau lah. Ketika kalian tradingin dana nasabah, resikonya tuh begini, kalau klien loss gimana? Terus kalau kalian punya duitnya, ngapain tradingin duit orang? Mending tradingin duit sendiri dong. Nggak ada resikonya. Terus kita juga nggak pusing kalau trading kita sendiri loss, ya udah kan. Dibanding duit orang yang loss, beban resikonya kan beda. Nanti kalau klien loss, kerjaan juga nggak, moodnya jelek lah ya. Moodnya jelek. Kita kalau namanya lagi floating loss tuh pasti mood jelek banget. Trading loss, kerjaan juga berantakan gitu. Lebih baik manage. Kalau memang kalian mau trading, dana sendiri, bukan dana klien. Nah, tapi kalau misalnya trading dana sendiri, menurut Pak DP, modal idealnya berapa? Saya rasa mungkin bukan minimum lah ya. Kalau kita bilang ideal, kalau ada dana 10.000, 10.000. 10.000. Kenapa mesti 10.000, Pak? Karena kita perlu menghitung money management. Kita entry sekian lot. Kalau posisi kita 1, kalau kita analisa pair-nya banyak gimana? Kita kan mesti spare juga. Oh, kalau di XAU bagus, saya juga mau trading. Di GPP bagus, saya juga mau trading. Jadi kan mesti ada spare-nya lagi. Itu money management lah. Tapi kalau misalnya ngomong pair bagus nih, bagus ini kan bias, Pak. Apalagi kalau kita ngeliat market ya. Ketika kita ngeliatin chart, kayaknya mau naik nih. Kita bilang bagus dong. Nah, bagus itu ini gimana misainnya? Bagusnya ini pengertiannya dari risk reward juga. SL-nya cuma 30-50 poin. Tapi peluang TP-nya bisa sampai 80-100 poin. Ya kita ambil. Berarti tergantung di mana market saat ini dekat strong support atau strong resistance. Betul. Itu baru itulah yang dibilang dengan bagus nih. Ya. Berarti kayak gitu juga yang Bapak ajarin ke klien Bapak? Betul. Itu juga yang diajarin. Nah, terus ketika ini kan Bapak udah 10 tahun lah ya di TF. Dari 10 tahun ini udah nemuin macam-macam tipe orang lah ya. Karakter orang. Nah, itu gimana cara Bapak menghadapi macam-macam orang ini? Pertama, banyakan klien itu nggak tahu resiko ya. Maunya profit aja. Terus profit doang. Trading banyak yang ABC. Asal biru close. Asal biru close. Excel dong tuh. Excel. Terus banyak yang pokoknya posisi ditahan aja. Maksudnya kalau loss ditahan sampai balik. Itu banyak banget yang karena merasa ntar juga balik lagi. Bisa nih, kemarin bisa. Kemarin bisa, masa hari ini nggak bisa. Kalau ternyata nggak bisa, top up dulu. Gitu-gitu ya. Terus buat teman-teman nih Pak, yang teman-teman yang nonton mungkin ada yang sudah join di Traders Family dan sudah punya konsultannya. Betul. Nah, Pak Denny ada tips nggak buat mereka yang supaya kebutuhan mereka nih bisa tercapai nih untuk trading bersama kita nih? Jadi dari klien dan konsultan saling terbuka soal pengalamannya. Jadi klien bisa cerita juga, saya pengalamannya mungkin kalau udah pernah loss, cerita lossnya sekian. Dengan lossnya itu kenapa? Konsultan bisa nanya, mungkinkah tradingnya feeling? Atau tradingnya udah pakai analisa nih, cuman mungkin analisanya masih ada yang kurang. Atau salah money management aja. Betul. Analisanya bener, money managementnya salah, sama aja. Ya, atau mungkin tradingnya maunya scalping. Nanti diedukasi lagi sama klien. Ke klien, misalnya kamu scalping boleh, catatannya
misalnya cuma trading malam. Pagi jangan scalping, Pak. Kenapa mesti malam, Pak? Karena market US kenceng. Tapi kan kalau pagi ada market Aussie yang jalan sama yen. Tetap aja. Tetap lebih pelan. Ya? Kalau mau scalping ya malam, jangan pagi. Jangan pagi. Gitu. Kalau mau trading intraday, kita bisa kasih catatannya time frame-nya harus lebih besar. H4 sampai D1. Jangan mau trading intraday ngeliat time frame M30 H1. Nggak masuk. Tapi kalau ngomongin intraday nih Pak, intraday kan kita pakai time frame lebih besar lah ya. Tapi kan pasti banyak orang yang nggak betah nungguin. Betul. Itu gimana nanganinnya? Biasanya kita akan bilang jangan dimonitoring terus. Gini, kita sama-sama tahu lah, klien kita kan nggak full time trader. Mereka punya pekerjaan yang lain, mereka juga punya kegiatan di luar. Jangan sampai trading itu mengganggu semua kegiatan lain. Gitu. Jadi kita minta mereka jangan monitoring terus. Kita juga cerita, pernah nggak ngalamin analisa udah bagus, udah pasang TP, tapi gara-gara karena diliatin terus nih, emosinya kayaknya udah feeling nggak nyampe nih. Kayaknya nggak nyampe. Ditutup, kita ngapain, bis itu lihat lagi, ya udah TP harusnya. Tahu gitu nggak begini. Itu kan semua karena monitoring. Iya. Gitu. Berarti jangan sampai living for trading, tapi harus trading for living. Ya. Trading ini kan masih belum jadi main income bagi para klien ya. Karena mereka itu kan sampingan lah. Tapi kalau diseriusin, ini kan bisa jadi main income. Tapi dengan caranya yang diajarin Pak Tito. Jangan monitoring, bikin trading plan. Kemudian kalau kalian money management, itu penting juga. Tapi udah ada belum sih dari kliennya Pak DP nih yang dari tadinya cuma side income jadi main income sekarang? Saya sih punya satu klien ya. Dia sendiri sampai sekarang udah bikin ruangan trading khusus buat dia sendiri. Oh, kayaknya sih tahu nih orangnya nih. Iya. Pernah diangkat juga jadi video. Iya. Pokoknya kalau kalian tahu yang video Q&A itu kliennya Pak DP itu dia orangnya. Itu dia sampai serius bikin room trading. Karena targetnya main income-nya dari sana sekarang. Tapi dia sebenarnya bisnis atau gimana? Ada bisnis juga. Ada bisnis juga. Cuman kan orang pengen trading for living ya. Kadang-kadang ngurusin bisnis kan orang juga mungkin udah lelah. Umurnya ketika udah berumur kan pengen yang enak-enak nih. Trading, ngeliatin chart gitu, nggak pusingin bisnis-bisnis yang lain. Karena bisnis kan bisa dioper ke anak. Nah, dia bisa full time di trading gitu. Jadi intinya nih, tugas konsultan di Traders Family itu menganalisa klien punya masalah apa, punya kendala apa. Lalu kita akan mengedukasikannya nih. Dan berujung pada memberikan solusi kepada trader tersebut. Nah, itu saya setuju tuh Pak. Yang penting adalah edukasinya teman-teman. Karena kalian itu bisa dapat bonus di mana-mana, tapi kalau nggak diedukasi ya sama aja. Kalian nggak akan bisa berkembang gitu. Seperti contohnya tadi, ABC atau mau jadi scalper, itu kan harus ada edukasinya dulu gitu. Dan tim konsultan kita lah yang akan mengedukasi kalian tentang kebutuhan-kebutuhan kalian gitu. Jadi kalau saya rangkum nih Pak, dari obrolan kita tadi, pertama adalah edukasi dulu paling penting. Kita harus mengedukasi tradernya. Iya, jadi trader juga harus ada edukasinya juga, harus ada pengetahuannya juga. Yang kedua adalah jangan buru-buru. Betul. Gitu. Money management juga perlu. Money management dan tahu risiko. Betul. Dan yang terakhir adalah bikin trading plan. Itu sangat penting. Yang sering Pak Tito bilang, plan your trade, trade your plan. Ya udah, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.